Halo, Assalamualaikum Bu Narani. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu hari ini sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Iya. Perasaannya senang? Alhamdulillah Bu senang Bu, apalagi jumpa sama Iya, Ibu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ada cerita apa ini Ibu Nuraini nih mau menjumpai saya hari ini? Saya di sini Bu ingin menceritakan suasana di kelas saya Bu, gitu Bu. Bagaimana Iya. saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu Bu. Jadi Oh, jadi Bu jadi Nuraini pengen meningkatkan kompetensi Ibu agar bisa mengelola kelas dengan baik seperti itu ya? iya Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu Nuraini kelas yang baik itu seperti apa? Kelas yang baik itu kan Bu, yang menurut saya Bu macam contohnya ketika kita memberi pelajaran, mereka itu menerimanya dengan senang hati gitu Bu. Dalam arti mereka ketika kita menjelaskan materi, mereka itu aktif di dalam kelas itu gitu Bu. Tidak banyak bicaranya Bu. Oh, baik. Baik. Kalau boleh tahu Ibu Nuraini mengajar kelas berapa ya? Di kelas 3 Bu, kelas 3 SD Oh, Bu. kelas 3 SD ya. Jadi memang itu eh, suasananya pasti sangat riuh sekali ya Ibu, karena Iya Bu, betul seperti yang Bu, kita tahu betul. di usia-usia mereka itu, mereka tuh Banyak lagi main aktif-aktifnya ya dalam Bu, betul betul. belajar, kemudian dalam mengeksplor sesuatu seperti itu ya. Iya Bu, iya Sungguh betul Bu. menyenangkan pasti bertemu dengan anak-anak yang super aktif seperti mereka. Iya Bu. Jadi Ibu Nuraini kan pengen meningkatkan kompetensi Ibu di bidang pengajaran agar menciptakan suasana yang kondusif ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu. Kalau boleh saya tahu, hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif, yang baik, yang seperti Ibu inginkan? Nah, yang hal-hal yang sudah saya lakukan, saya eh, mempersiapkan media-media pembelajaran yang menarik bagi mereka, Bu, agar mereka itu fokus dalam pembelajaran tersebut, gitu, Bu. Jadi kan mereka bisa kondusif belajarnya, bisa menyenangkan, gitu, Bu. Wah, itu ide yang sangat menarik, Ibu. Dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang interaktif dan menarik ya, Ibu ya. Iya, Kemudian, Bu. apakah ada hal-hal yang sudah Ibu persiapkan dalam hal pengajaran tersebut, seperti yang membangkitkan hal-hal yang membangkitkan semangat belajar anak-anak itu? Karena kita tahu anak-anak itu eh, s- bergerak aktif ke sana kemari, seperti itu. Apakah ada hal-hal yang sudah Ibu persiapkan untuk dalam pembelajaran? Nah, hal yang rasa saya siapkan dalam pembelajaran itu ya seperti mereka itu kan Bu, saya membuat suatu media yang misalnya seperti contoh kartu yang berpasangan itu Bu, ya kan? Nah, itu kan mereka lebih lebih fokus nantinya belajar ke situ gitu Bu. Kemudian saya buatkan Asmaul Husna, pembelajaran Asmaul Husna itu yang habis itu diberi krayon gitu Bu, agar mereka lebih menarik ke situ gitu Bu. Jadi Ibu sudah ada strategi-strateginya ya? Iya Bu, sudah mulai buat Oh, Bu. menarik itu Ibu. Strategi yang Ibu pergunakan itu dengan menggunakan beberapa media pembelajaran ya Ibu ya. Kemudian model-model pendekatan juga yang Ibu gunakan itu agar situasi belajar itu berjalan dengan kondusif ya Bu ya. Iya Bu, Kira-kira Ibu menemui tantangan nggak? Atau hambatan-hambatan lain ketika Ibu melaksanakan strateginya tersebut? menemuin Bu. Karena dalam kelas itu seperti yang Ibu bilang tadi kan Bu, anak-anak SD itu masih aktif ke sana ke sini. Jadi mau membuatkan mereka itu kondusif sangat susah rasanya Bu. Karena yang kelompok ini nanti didiamkan, kelompok sana lari ke sana ke sini gitu Bu. Karena mereka masih Oh, super aktif Bu. Itu kan bagi saya Bu.
Baik, baik. Jadi strategi Ibu sudah Ibu laksanakan, kemudian ada beberapa hambatan yang timbul ya Bu ya. Iya, Apakah Bu. Ibu ada berkoordinasi dengan teman-teman sejawat Ibu atau dengan kepala sekolah untuk apa ya, menghilangkanlah hambatan-hambatan yang Ibu hadapi? Ada Bu, sama rekan sejawat yaitu sama wali kelasnya sendiri gitu bukan. Nah, karena eh, bagaimana karena kan bukan di jam pelajaran saya kebetulan Bu, saya kan mapel Bu kan. Jadi bukan di jam pelajaran saya aja mereka itu yang tidak kondusif, yang tidak merasa bosan gitu di pelajaran yang diajarkan oleh wali kelas juga mereka kayak gitu. Jadi saya bilang sama wali kelas bagaimana cara. Jadi koordinasi sama wali kelas gitu Bu, sama rekan Baik. sejawat. Jadi sudah ada koordinasi dan pembicaraan yang lebih lanjut dengan wali kelas ya Bu ya. Iya Kemudian betul. dari hasil pembicaraan Ibu tersebut, adakah solusi-solusi yang dijumpai untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yang Ibu hadapi? Ada Bu, ada Bu solusi yang kami temuin Bu. Caranya rupanya Bu, solusinya kalau misalnya yang aktif jangan dijumpakan sama yang aktif gitu Bu. Kalau kita buat berkelompok gitu Bu. Mereka kalau yang aktif didudukkan sama yang kurang aktif. Jadi yang kurang aktif ini, yang aktif ini bisa mengajarin yang kurang aktif ini gitu Bu. Jadi sama-sama mereka bekerja. Oh. Tetapi kalau mereka sama-sama aktif, disitulah jumpa Bu mereka, jumpa. Jadi makin riuh gitu Bu. Baik, baik. Berarti ada kolaborasi ya antar teman Iya Bu, sejawat ya, di iya antara Bu. mereka ya Ibu Ainur. Ya, itu saya rasa strategi yang sangat bagus untuk digunakan dalam kelas rendah ya, untuk kelas anak Iya murid Bu. kelas 3 SD. Saya rasa itu juga menjadi masukan bagi kami ya, guru, bagi kami juga untuk dapat istilahnya menggunakan metode seperti itu. Jadi, menurut Bu Nur Aini, dalam waktu dekat ini, kira-kira ada nggak istilahnya rencana tindak lanjut nih setelah Ibu melaksanakan kegiatan Ibu tersebut, strategi-strategi Ibu dalam menciptakan suasana yang kondusif tadi, kira-kira ada rencana tindak lanjut Ibu seperti apa? Rencana tindak lanjut saya Bu, mungkin saya akan lebih memperbaiki metode-metode pembelajaran saya agar mereka itu tidak bosan gitu Bu. Jangan metode ceramah itu aja Bu gitu. Ya. Contohnya kan Bu, saya bawa mereka itu keluar kelas ya kan Bu. Kemudian di luar kelas itu kan ada ciptaan-ciptaan Allah gitu Bu. Itu biar dicatat mereka dalam buku mereka masing-masing gitu Bu. Baik, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Ibu Nur Aini? Insya Allah mungkin minggu-minggu ini Bu. Oh, baik. Kalau begitu, nanti saya tunggu ya eh, hasil rencana tindak lanjut Ibu di coaching session berikutnya. Iya Bu, baik Bu. Baik, Ibu Nur Aini, terima kasih atas kehadirannya. Kira-kira ada lagi yang ingin dibicarakan? Eh, Mungkin nanti Bu coaching yang kedua nanti bagaimana penerapan di kelas yang saya apa nanti di coaching yang kedua aja saya bicarakan lagi Bu. Ini mungkin masukan-masukan Ibu juga udah bisa saya ambil gitu kan Bu, cukup sampai sini Bu. Iya, terima kasih Ibu Nuraini sudah berkonsultasi dengan saya, Sama-sama bertukar pikiran Bu. dengan saya. Iya Dan Bu. saya harapkan di pertemuan berikutnya Ibu bisa memberikan hasil dari tindak lanjut Ibu ya, Ibu Iya Nuraini. Bu. Terima kasih atas Iya, perjumpaan hari ini. iya Bu. Assalamualaikum. Sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ya, sekarang kita ngerjain refleksi ya Ibu Ina. Yang tadi dikirim ya Bu ya. Iya,
Iya. Udah, Bu. Bentar ya. Oke. Di sini saya akan membacakan hasil refleksi kegiatan saya dalam latihan coaching. Yang pertama, saya merasa proses coaching berjalan dengan baik dan saya sebagai coach dapat beberapa informasi yang bagus dari coach saya, sehingga muncul kesadaran diri yang kuat dari diri coach untuk melihat peluang-peluang baru di kesempatan berikutnya. Kemudian yang kedua, yang perlu ditingkatkan kembali adalah
cara pengelolaan pertanyaan saya untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri Koci. Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan sebelum pelaksanaan coaching adalah saya mencari posisi yang nyaman untuk dapat mendengarkan informasi-informasi dari Koji. Kemudian saya akan membuat catatan ya, beberapa informasi penting yang menjadi kata kunci. Kemudian yang keempat, yang akan saya tingkatkan adalah saya akan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang coaching, terutama untuk melatih kemampuan saya dalam mengelola pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan model alur Tirta. Ya, silakan Bu Nuraini untuk memberikan umpan balik Ibu sebagai coach. Umpan balik saya sebagai coaching, saya merasa sangat senang karena saya bisa berkomunikasi dengan baik bersama coach. Setelah itu, apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching ini, sehingga saya lebih yakin pada saat observasi. Selain itu, kompetensi yang saya inginkan bisa saya kembangkan dan saya tingkatkan. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Nuraini. Kegiatan ini Sama-sama, akan saya Ibu. stop ya. Iya, Ibu. Terima kasih.